Kita akan belajar mengedit suatu web ya. Kita belajar bikin web biasanya lewat HTML ya, manual kita ketik seperti ini ya. Pakai table boleh supaya lebih rapih kiri kanannya. Tapi kadang kala kurang menarik ya. Kurang menarik itu misalkan hasilnya masih ya misalnya seperti ini ya. Localhost flat HTML ya. Masih seperti ini ya. Nah, untuk cepatnya kita rekan-rekan atau semua bisa untuk download ya. Misalkan contoh di templatemo.com ini yang sekiranya mirip dengan idenya ya. Tata letaknya cocok lah. Oh, saya produknya ada banyak nih. Kayaknya jual baju ini bagus nih, Hexashop nih. Misalkan seperti itu ya. Sekali lagi dalam memilih template pastikan sudah support dengan handphone ya atau mobile ya. Kita pastikan di sini live view-nya. Kemudian kita testing ya. Ini mencurigakan nih kenapa lama sekali saat dibuka ya. Apa internetnya atau dari sananya. Jangan sampai nanti kita memilih suatu template yang berat ya. Coba kita buka pakai Chrome. Ya, Chromium. Ini mencurigakan sebabnya sangat berat kayaknya nih. Kita cari sumber yang lain ya, apakah memang templatenya atau memang webnya ya. Kita sembari buka view all template. Nah, ini dia nih templatenya tadi ya. Kita coba lihat secara mobile. Tadi di Chromium. Kita tes coba. Ada loading ininya ya. Loading ininya nih yang bikin nama nih. Wah. Oke, kita cari ya yang ringan ya. Usahakan yang ringan ya. Kayak berat yang tadi itu. Kita coba yang lain yang kiranya banyak gambar juga. Yang ini coba kita live demo lagi. Review kan. Ini kalau udah kayak gini ini sepertinya sudah ya support ya. Mobile udah ya. Enak lah dilihat di sini. Cuman tadi masalahnya loadingnya agak lama ya. Oke. Ini dia minta mobilenya ya kita testing aja. Cepat sih yang ini kayaknya cepat juga nih. Oke, yang ini aja kita ambil ya. Oke, kita matikan. Artinya secara mobile udah bagus ya. Oke. Saya pakai plugin Ripple ya. Ripple. Oke. Banyak sih tools yang lain ya. Ada juga yang pakai yang lain supaya atau bisa juga nih diketik di kirim ya, dibuka di browser HP, nanti kan dia akan terlihat. Oke. Ini kita download. Kita download. Kemudian kita letakkan ke dalam web kita. Kita ekstrak ya. Ini kita ekstrak aja. Kemudian kita copy ya. Cut. Oke, kita biasakan misal sum ya. Supaya langsung manggilnya enak ya. Sebenarnya bisa ya tanpa sum ya, cuman kita biasakan pakai sum di sini. Kalau HTML tanpa sum pun bisa ya. Ini kan HTML nih, rekan-rekan nih. Langsung kita klik 2 kali pun dia bisa nih langsung buka dia, tuh kan, buka dia. Tapi kan kita pengen tes nanti di mobile ya, kita bisa tembak localhost nama webnya dan sebagainya. Biasa kan di sum ya, oke. Kita tes, kita rename aja nama foldernya yang di htdoc ini. Template 1 misalkan gitu ya. Sudah ada ya, sorry. Abdem 1 lah ya, aplikasi dem 1 kita tes, coba Abdem 1. Cepat kok ya. Oke, mungkin tadi karena online tadi ya. Oke, ini saya tutup. Ini saya tutup. Nah,
Jadilah seperti ini rekan-rekan webnya. Ya. Ini webnya ini dia berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri itu lihat atasnya beda-beda ya. Atasnya beda-beda. Nah, artinya keunggulan web model seperti ini adalah ya eh, variannya bagus ya. Ada tampilan versi seperti ini ya. Tampilannya dia lebih banyak ya, beragamnya ya, beragamnya lebih banyak seperti itu. Ya. Oke, kita mainkan di sini ya. Kita terserah mau pakai HTML boleh ya ataupun PHP boleh ya seperti itu. Kalau kita ingin pakai data statik ya, data statik bagusan sih HTML ya. Jadi nanti kita bisa hosting di punya Microsoft punya di IIS ya atau punya Java seperti itu. Tetapi sudah umum sih ya untuk hosting itu standar PHP lah ya. Kita pakai PHP aja ya. Kenapa PHP? Karena nanti kita bisa ngasih pemrograman di sini. Misalkan membaca IP address ya. Kita bisa tahu tuh yang masuk tuh dari IP mana aja misalkan ya. Kita bisa membaca, ngasih coding jam ya, ngasih buku tamu, kontrol tertentu dan sebagainya. Oke, kita pakai PHP. Kita ubah menjadi PHP ya. Oke. Ini saya tutup. Ini saya add aja dari Notepad++. Saya updem app dem 1. Tadi app dem 1. Oke, saya open. Oke, masuk sini ya. Oke. Kita masuk ke index HTML. Ini yang kita edit seperti itu. Ya. Oke, lebih mudah lagi ya. Tadi kita sepakat diubah ke PHP ya. Oke, kita ubah ke PHP dulu bagusnya nih. Sudah kita explore PHP. Oke, yang PHP jajanan pasar ya. Kemudian ada cenil ya, gatot misalkan ya, iwul, apalagi misalkan ada lagi kukus misalkan ya, contoh ya. Ini nanti muncul di title. Nah, di sini nih. Di atas sini kita include tuh. Include tuh require ya. var.php. Atau juga koneksi ya, nanti ke database ya. Sehingga karena di var ini sudah ada variabel title, ini bisa ketarik kemari. Seakan-akan dia di atas ini kan. Nah, titelnya ini kita ganti. Nah, seperti ini. Kita tes coba. Ya, muncul di atas apa nih? Indeks PHP ya. Kita nanti muncul tuh jajanan pasar, dadar gulung dan sebagainya. Titelnya udah naik nih, udah ke indeks sama Google ini nanti. Ya, seperti itu. Nah, keunggulan yang berikutnya contoh nih, misalkan saya mau mengedit halaman keduanya itu about ya. About-nya kita ganti ke PHP dulu. About PHP. Ya, semuanya di PHP ya. Nah, di sini sama kita buat ini. Ya, jadi cukup satu variabel di atas, maka ini berubah semua. Ya, ikut berubah semua dia. Nah, seperti bayang ya. Oke. Ya. Yang hijau-hijau ini komentar kita buang aja supaya lebih mudah ya. Caranya mudah untuk memanagenya. Kalau ini kan tulisannya sama ya, viewport, shortcut, asset, box icon ya, style set, custom CSS kan sama nih. Sama ya. Jadi headnya ini bisa kita buang nih rekan-rekan. Head doctype ini kita cut aja. Kita buat file baru namanya head php. Jadi makin sederhana webnya nanti ya. Jadi di sini habis manggil atas, manggil head. Nah, seperti itu. Jadi webnya makin simpel nanti. Nah, seperti itu ya. Tetap jalan dia, ya. PHP ya. Pokoknya masih HTML. Ini cookies sih kayaknya banyak cookies itu. Jadi dia lari ke about, ya. About HTML udah nggak ada ya, PHP adanya. Itu rekam cookies saja ya. Seperti itu. Sama nih udah jalan juga nih. Dia tidak rusak lah artinya ya. Halamannya tidak
tidak rusak. PHP ya, ini HTML-nya masih jalan karena bawaan ini kayaknya bawaan cookies. Kita ke home, PHP. Nah, seperti itu. Jadi lebih sederhana. Jadi kalau kita suatu saat ngedit template headnya ya head ini diedit, otomatis kemana-mana berubah. Ya, ini saya matikan. Ini apa nih? Ini ikon ya, ikon pada shortcut ikon ya. Shortcut ikonnya itu ikon di sini ya. Di sini nih, view set information ini nih. Ngelingnya ke sini deh dia. Ya, ya seperti itu. Oke, kita edit lagi, turun ke bawah, body ya. Jadi sekali lagi, dalam mengedit suatu template, kita harus tahu batasan nav, nav. Nav ini apa ini nav ini? Di sini ada nav juga nggak? Ada juga, berarti ini bisa kita include nav ini, ya nggak? Jadi kita edit header, otomatis di sana sini baru berubah. Oke, bodinya masuk juga sama navnya. Oke, masukin ke nav aja bodinya ini. Oke. Atau ini kita gabung aja ke head. Oke, nggak apa-apa. Nah, gabung ke head, ya kan? Berarti yang di sini dibuang juga nih, body sampai nav. Nah, udah masuk ke head. Ya, terserah kita ya, kita yang tahu. Seperti itu. Yang lain juga sama nanti ya, yang HTML yang lain ya. Oke. Ini apa nih? Div sampai div ini. Ini banner ya, banner apa ini? Kita lihat di indeks. Ini ya. Ini kayaknya si header ini ya, develop strategis bla 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 ini ya. Aku tulisan ini ya, develop strategis, develop strategis. Ya, benar ya. Iya, benar ya. Ini div banner ya. Di sini di about nggak ada ya. Section dia langsung ke section kalau yang about. Berarti ini kita cut aja, kita sederhanakan lagi. Ingat batasannya. Kalau Notepad++ ngasih tanda dia. Sampai mana? Sampai sini. Oke. Ya, ini kita copy aja. Kita kasih namanya apa dari banner ya. Banner PHP. Kenapa PHP? Karena nanti kita bisa ngasih timer jam di sini, waktuan dan sebagainya. Oke. Nah, kita tinggal ganti kalimat di sini. Develop strategis apa ya? Kita bisa rata kiri. Rata kiri itu shift tab kiri ya. Oke, supaya ke kiri dia. Jadi ganti kalimatnya lah. Mau diganti kalimat contoh apa nih? Menjual jajanan pasar apa ya tadi dengan kata kunci yang udah kita miliki ya, keyword-keyword penting sehingga orang ngetik apa muncul dia nanti ya. Oke. Oke, ya ini kebaca tulisannya ya, artinya bisa ya. Rekan kan bisa baca seperti itu. Apa yang perlu diwaspadai adalah link ya. Jadi intinya ini takutnya jangan sampai hilang div ya. Kalau div hilang satu, babak belur ya. Contoh nih ya, div yang ini saya hilangkan nih. Atau divnya nggak ketutup nih, satu nih. Ya, dia babak belur webnya tuh, rusak nih. Ya, rusak webnya. Ya, nggak jalan tuh, nggak jalan dia. Ini webnya rusak. Jadi kelemahan template itu ya tadi ya, kehilangan satu kerangka aja ya, miring-miring semua dia. Mana nih? Ini kan ya. Oh tadi belum kita panggil ya. Tadi belum kita include ya. Add sama banner ya. Oke. Di sini tadi ya. Oke, ini dia nih. Bannernya jalan. Coba div-nya kita matiin satu tadi ya, yang di banner. Div-nya kita buang. Ya, dia mengalami pergeseran yang jelas ya, mengalami pergeseran ya. Ini nggak ketara ya, nggak ketara ini. Coba kita buang dua div. Ya, udah babak belur tuh gambarnya, udah hilang gambar yang di sini tadi ya. Oke. Jadi hati-hati ya. Kalau kita kesalahan hapus kerangkanya. Jadi sekali lagi kita ya hanya mengedit tulisannya, kontennya ya. Yang lainnya pasrah kita. Seperti itu. Tapi kalau kita mau nambah tulisan lagi ya tadi kita lihat batasannya. Ini div ini sampai sini, carousel satu item ya. Ini berulang nih. Jadi kita tinggal nambahin kalau ada misalkan
nambah tulisan yang lain. Dadar gulung adalah, lemper adalah, gitu misalkan ya. Nah, atau saya copy dari atas nih. Ini kan div, ini div. Ini kan induknya, ini intinya, induknya ini intinya. Terus ini sama, bingkainya sama. Misalnya yang ini saya nerangin tentang dadar gulung adalah gitu ya. Nah ini ya udah, ini tinggal kita kopas. Ini yang lainnya kita buang aja nih. Kan dia berulang di sini. Nah, kita tahu yang pertama dadar gulung. Oh ini ada lagi satu lagi ya. Belum. Yang ini lemper aja lah ya. Misalkan gitu ya. Ini dadar gulung. Ini misalkan kue klepon misalkan ya. Misalkan apa nih? Cenil ya. Ini apalagi nih, kue kukus. Nah itu lemper adalah. Nah, ini berubah dia, ya kan? Banyak tuh. Ya. Ini nih kata-kata kunci kita ya tadi ya. Seperti itu. Get started ngelink kemana gitu misalkan ya. Kita tinggal bikin lagi nih, misalkan halaman mirip sama kayak halaman about. Ya udah bikin kukus.php. Jadi pas diklik lari ke kukus.php. Ini kan pagar nih. Nah, misalkan waktu dia klik ke lemper apa yang atas lemper ya, lemper dia ngelingnya ke lemper PHP. Nah, kita tinggal bikin halaman lemper PHP ya. Kopas saja dari halaman about ya, tapi nanti setelah kita edit. Kita nyiapkan ya, saya butuh halaman lemper PHP. Pas diklik dia lari ke lemper. Seperti itu. Nah, kata-kata ini data statik ya, bukan dari database, itu lebih mudah ke indeks oleh Google. Oke, kita lanjut ke indeks lagi. Tadi section, kita bahas section ya. Section ini apa nih? Ada all, grafik, UI, branding, ada section lagi UX design. Kita lihat polanya ya. Jadi kalau ngedit template itu lihat polanya. Oh ini section sampai sini section. Sectionnya ada dua dia. Kita lihat apa tuh maksudnya section. UX branding. Yang ini dia nih ya berarti ya. Grafik, UI branding. Grafik. Ini apa nih? Kalau yang ini make success future service ya. Kita lihat services, make success for future. Kita lihat ada dua section yang sebab ini. Make success ini berarti section pertama ya. Kita tandain. Klik ini sampai ini kita cut. Nah ini hapus, hati-hati ya. Kita bikin baru lagi section. Atau karena dia masih di halaman yang sama ya udahlah. Karena kan di halaman ini tidak ada section di about. Oh ada juga ya, ada section ya. Ada section juga nih. Ya, kita bisa include juga ya. Tapi nanti efeknya adalah halaman depan sama halaman ini sectionnya sama. Ya nggak apa-apa lah. Udah sectionnya kita samain aja. Section. Semua section ini. About sectionnya banyak banget ya. Jangan-jangan beda-beda ya sectionnya. Kita lihat lagi coba di about. Beda-beda sectionnya ya. Ada yang model begini. Beragam dia ya. Jadi dia beda dengan section yang halaman pertama. Beda ya, section pertama modelnya lebih bagus gini ya. Terserah mau pakai yang mana ya. Sendiri-sendiri aja ya udah, berarti kita ngedit sendiri-sendiri aja. Wow keren ya, klik all yang muncul all, grafik yang muncul grafik, UI. Ini kategori lah nih bahasanya. Nah ini karena kan tinggal bermain di sini. Oh, berarti udah ngunci ya, dia udah ngunci sectionnya. Udah ngunci dia. Ya, di sini kan ada all ya. All ya, all itu larinya ke data filter. Dot project, grafik, UI, branding. Jadi kata-kata ini yang ngunci nih, project mana? Ini kategori project. Ini kategori project.
Benda ini kategori project UI grafik. Jadi kalau dia ngeklik grafik, ya, yang ada grafik-grafiknya gini mau muncul seperti itu. Nah, ini main JavaScript lah ini bahasanya. Ya, rekan kan tinggal ganti aja produknya. Ini gambarnya di aset nih, aset IMG service ya. Di sini ada aset, image, nah, letakkan gambar-gambar di sini. Usahakan gambarnya pun ukurannya sama ya, misalkan aset IMG service 08. Usahakan sama ya. Service 08. Nah, ini dia nih. Lihat size-nya berapa. Size-nya berapa? 800 800. Nah, usahakan gambar yang kita paste di sini sama 800 800. Kalau nggak bisa gitu ya kasih coding width height-nya berapa, lebarnya. Misalkan ya. Nah, tapi kadang ini nggak mempan ya karena dia terkunci sama CSS. Ya, terkunci sama CSS. Wow, gede banget malah ya kan. Nggak mau dia pakai ini. Jadi gimana? Ya dia udah ngunci sama CSS berarti. Section, oke sudah jelas tadi. Ya, ganti lah, tinggal ganti tulisan saja. Artinya kalau kita menghapus nggak suka ya batasannya section mana sampai mana. Ya, footer. Nah ini footer sama persis semua halaman. Nah ini footernya ada peluang untuk kita cut ya. Kalau yang bawahnya bootstrap yang bawah ini apakah sama setiap halaman ya? Belum tentu. Kan tadi ada yang tuh beda kan? Beda ya. Kalau footer udah pasti sama. Nah, itu syaratnya pakai PHP ya. Kalau HTML nggak bisa dikasih include gini. Jadi kita meminimalisir perubahan ya. Oke, jadi mudah jadi mau ininya. Manage. Jadi footer satu cukup berubah, maka semuanya ikut berubah seperti itu. Ya, footer tadi di indeks juga ada footer. Semua halaman ada footer sih. Sekarang kan tinggal edit aja. Footer masih footer sampai footer. Banyak nih, udah footer. Nah, seperti itu. Halaman yang lainnya sama nanti disesuaikan lagi ya. Ada juga dari template tema itu cuma satu halaman rekan-rekan, nggak banyak ya. Coba kita lihat. Cuman kurang variasi ya, kurang variasi. Selain kurang variasi juga apa ya? Dia cenderungnya lebih berat ya. Kenapa? Karena semua ada di situ semua. Ya. Semua halaman ada di situ semua nih. Coba kita lihat yang Fulton ini. Host cloud. Ini satu halaman kalau nggak salah ini. Maksudnya beda halaman ini gimana? Ini kalau kita klik ini dia walk HTML beda ya, bukan halaman yang sama, bukan. Coba kita lihat ini. Cuman kalau untuk pemula memang bagusan yang satu halaman kan, ngeditnya cuma satu di sini aja dia ya. Cuma dia kurang varian. Coba kita klik My Gallery. Tuh, dia nggak berubah atasnya, sama aja. Karena sebenarnya cuma satu halaman dia, indeks HTML saja. Ya. Cuman jadinya kurang kurang variasi ya. Ya untuk produk yang sedikit ya ada apa-apa sih. Cuman ya selain itu kelemahan tadi berat ya karena semua ada di halaman yang sama. Coba ini kita about us. Ini satu halaman juga nih karena ini nggak berubah nih. Kontak us dia turun ke bawah. Kedap-kedip lagi ya. Nah, ini berat tentunya nih. Ini sebenarnya dia satu halaman ya. Satu halaman ini. Geser dia modelnya. Kalau yang ini satu halaman kah? About extra? Tuh nggak berubah ya. Berarti dia satu halaman ini. Satu halaman aja ini. Kalau ini tadi beda halaman ya. Kita klik pricing berubah. Jadi HTML-nya banyak ya. Kalau yang tadi itu HTML mungkin cuma satu aja dia. Oke gitu ya, footer kita edit lagi di sini, sesuaikan dengan produk masing-masing. Ya, cakep ini. Kemudian about, bagian about ya sama ya, rekan-rekan lihat lagi about-nya kayak apa. Oh ini mau diganti apa nih about PHP-nya nih? Ya cari kreasi masing-masing ini mungkin profil perusahaannya, kasih halaman. Ya tinggal diganti aja kata-katanya.
staff-staff karyawan-karyawannya misalkan ya, ataupun pura-pura yang udah pernah beli seperti itu ya, seperti itu. Ini logo-logo ya, atau gambar-gambar boleh juga ya. Ya pemanis saja web syarat bahwa kita ada wujudnya di dunia maya. Jadi orang lebih percaya, tidak hanya di Tokopedia tapi ada wujud resminya. Ya. Dan kalau bisa ya itu kita harus punya ya. Takutnya misalkan suatu saat portal-portal web kayak Tokopedia, Shopee itu ada biayanya ataupun ternyata apa bermasalah gitu ya. Kita punya web utama yang masih dikenal ya, punya alamat resmi ya. Karena itu sebagai ciri ya apa tanda pengenal kita ya. Semua harus punya. Dan nama domain juga kalau bisa bertahan ya, artinya jangan sampai berubah. Kita patenkan. Oke, sementara oke lah, coba-coba dulu nggak apa-apa. Nanti kedepannya punya nama branding, oke, branding sendiri seperti itu. Oke, saya kira itu. Nanti kalau sudah jadi ya, nanti ini kita hosting ya. Yang diperlukan itu ya satu folder tadi ya, Abdem ini di zip nanti kita akan hosting.